Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Usman Ermulan, putra kelahiran Kuala Tungkal pada 17 Mei 1951. Berbagai lika-liku kehidupan ditempuh oleh anak keempat dari 7 orang bersaudara dari Matam Bilat Ermulan, pedagang kain kewarganegaraan India, dan Masnah, wanita cantik kembang desa Tanjung Pasir. Tumbuh dan berkembang dengan jiwa pemberani membuat Usman Ermulan nekat menjalani berbagai alur kehidupan, mulai dari bersekolah dengan cara mandiri, menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Pertanian namun tidak selesai, dengan berbagai keterbatasan hingga memilih untuk menjadi pegawai negeri. Tidak sampai di situ, kegigihan pun membuat Usman Ermulan yang suka berorganisasi ini harus menanggalkan status pegawai negeri untuk memilih menjadi agen minyak tanah. Terus bekerja keras dengan bekal jiwa kepemimpinan, Usman Ermulan pun memilih untuk memijakan diri di dunia politik hingga akhirnya menjadi wakil rakyat dari Senayan. Tidak mudah dan penuh hiruk-pikuk, namun kembali pada kecintaannya terhadap Jambi dan gairah untuk membangun tanah kelahiran membuat Usman Ermulan kembali ke Kuala Tungkal untuk menjadi bupati definitif Tanjung Jabung Barat pertama. Menerima panggilan dari daerahnya untuk mengabdi dengan lingkup yang lebih kecil namun sangat bermakna besar bagi Usman Ermulan. Tidak berhenti di situ, seorang pedagang minyak tanah ini pun memberanikan diri untuk mengabdi untuk Provinsi Jambi dengan mengikuti kontestasi pemilihan gubernur. Namun nasib belum berpihak hingga akhirnya Usman Ermulan kembali ke ranah nasional untuk dapat berkontribusi bagi rakyat dengan membantu para menteri. Hingga akhirnya masyarakat Tanjung Jabung Barat menginginkan kembali sosok Usman Ermulan memimpin di wilayah pesisir ini. Dan pada pemilihan langsung oleh rakyat, Usman Ermulan kembali terpilih menjadi Bupati Tanjung Jabung Barat 2 periode. Didampingi sang istri yang berkecimpung sebagai akademisi Hajah Esrita, Usman Ermulan concern terhadap pendidikan ketiga anaknya, terdiri dari 2 putra dan seorang putri. Putra sulung Muhammad Reza Pahlevi Usman, seorang programmer lulusan International Islamic University Malaysia. Putra kedua Muhammad Rendra Ramadan Usman, seorang entrepreneur lulusan Curtin University Singapura. Dan putri tunggal yang merupakan anak bungsu Usman Ermulan yakni Siti Indah Pratiwi Usman, seorang psikolog lulusan University of Hertfordshire, UK. Yang orang kerja dilihatin, diperhatiin, dibantu. Kadang kalau anak buahnya sampai malam, ya ditungguin, dilihatin sama dia sampai beres baru sama-sama pulang kita. Itu walaupun dari dulu sampai sekarang ya kayak gitu Papa. Jalan, dia nyontoinnya ya dia ngeliatin cara dia kerja sama orang, gimana dia merintah anak buahnya, dia nunjukinnya begitu dengan tindakan dia sendiri. Papa sehat aja, terus tenang, jangan berasa rusuh, Papa tenang, gak usah mikirin apa-apa lagi. Ya sama kesehatan Papa lah, biar Papa bisa segar, terus ke kebun. Kayak sekarang kan rutinitasnya ke kebun, kantor sebentar, habis itu ke kebun sampai sore, jalan berkeringat. Ya itu aja lah, pengen ngeliat Papa tenang-tenang aja. Dan itu aja semua. Bercerita sedikit tentang beliau. Beliau adalah tokoh masyarakat Jambi dan beliau juga adalah pemimpin dalam keluarga kami dan pemimpin dalam perusahaan kami. Beliau menurut saya adalah problem solver yang kalau kita menemukan di dalam perusahaan atau dalam keluarga masalah secomplicated apapun, alhamdulillah beliau bisa mencarikan solusi yang terbaik untuk perusahaan dan keluarga. 2 pesan beliau adalah, yang pertama, jangan pernah putus asa. Yang kedua, membahagiakan orang lain itu lebih baik daripada membahagiakan diri kita sendiri. Menurut saya itu sudah cukup. Demikian dari saya, kesan tentang ayah saya, Bapak Dr. Andes Haji Usman Ermulan, seorang tokoh masyarakat Jambi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu? Sudirman. Namanya Sudirman, tapi panggilannya Petruk. Nakal sekali itu. Jadi pokoknya kalau ganggu kita lawan lah, berantem biasa aja lah, kan anak tungkal. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat,
Usman Ermulan, putra kelahiran Kuala Tungkal, ayah dengan kewarganegaraan India. Berbagai lika-liku kehidupan dilalui, berbagai titian karir diikuti. Inilah kisah selengkapnya. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah. Pak Usman, Iya, ternyata Anda kelahiran asli dari Kuala Tungkal. betul. Saya putra Kuala Tungkal, kelahiran Kuala Tungkal. Oke, bicara tentang biografi Anda, tadi kita sudah melihat sedikit, ternyata Anda kelahiran daerah pesisir dan katanya beneran nakal waktu kecilnya Pak. Biasalah kehidupan anak pantai kan. Jadi kalau air pasang itu bahagia sekali. Jadi hobinya ngapain aja sih Pak? Berenang. Berenang. Ya, begitu air pasang terjun aja ke pinggir muara itu, ke sungai kan. Selain itu? Belakang rumah berenang aja, berenang sampai capek, sampai hijau ini kumisnya kan. Ibu saya teriak-teriak, man panggil gitu. Kadang-kadang jauh kan, ke tengah ada perahu layar itu yang biasa dari Sulawesi dulu. Kita nyebrang 50 meter, 75 meter, nyebrang. Berenang katanya juga suka main kelereng. Oh ya, biasalah. Kan daratan kan sedikit itu. Jadi ada satu tempat yang bisa main kelereng kita di situ. Kan Tungkal itu lumpur. Dulu pakai jembatan kayu kami. Rumah-rumah panggung di pinggir air itu. Jadi begitu air naik, kita terjun, mandi. Bicara tentang Usman Ermulan, kecilnya katanya suka berantem. Biasalah anak pantai. Kerjanya kan teriak-teriak, berantem. Ingat nggak nama teman yang sering diajak berantem Pak? Ada juga, ada diantaranya siapa itu? Sudirman. Namanya Sudirman, tapi panggilannya Petruk. Nakal sekali itu. Jadi pokoknya kalau ganggu kita lawan lah, berantem biasa aja lah kan, anak Tungkal. Nah, kalau bicara tentang Tungkal zaman dulunya gimana sih Pak kondisi di sana? Dulu nggak ada jalan darat Kuala Tungkal. Nggak ada jalan darat? Nggak ada. Jambi ini jauh sekali kita lihat. Oke, jadi waktu kami kecil, masa kecil. Lain-lainnya menggunakan apa? Pakai motor kapal kayu. Kapal kayu? Iya, dulu lebih dekat ke Singapura. Tungkal itu tiap hari ada kapal masuk dari Singapura. Dan ke Singapura itu bawa kopra, bawa karet. Nah, jadi lebih dekat Singapura. Ya, jadi masyarakat sana zaman dulunya memang terisolir dan tidak mengenal untuk wilayah-wilayah lainnya untuk di Provinsi Jambi. Ya, kalau untuk darat tidak. Tidak. Hanya hubungan laut aja. Kita ke Riau, kemana-mana kan. Anda lebih dekat. menyelesaikan hingga SMP di Kuala Tungkal? Ya, saya sampai SMP di Kuala Tungkal. Kuala Tungkal. Nah, ceritanya ketika di biografi Anda, orang tua tidak menyetujui Anda sekolah melanjutkan di Malaysia, tapi Anda memilih untuk sekolah di Jambi, Pak, untuk SMP. Iya, ada keluarga nenek saya ada di Malaysia, di Batu Pahat. Saya kepengen ke situ, tapi orang tua saya nggak merestui lah, nggak ada komen lah gitu kan, terlalu jauh mungkin. Saya nekat aja ke Jambi. Modalnya apa sih Pak? Nekat aja, modal nekat. Ayah saya nggak kasih uang, nggak kasih apa, dia saking kerasnya kan terhadap anaknya, karena ayah saya dulu sangat kecewa dengan abang saya yang pertama. Semua full pendidikan itu. Mau sekolah di Bukit Tinggi, dulu SMP-nya kan Bukit Tinggi, dia tamat SR, sekolah Bukit Tinggi dia biayai, terus PRRI meledak, dia pulang ke Tungkal dari Rengat, pulang ke Tungkal terus di sekolahin lagi di Palembang, ada keluarga bapak saya di Palembang, Kertepati. Ya nggak sekolah juga, akhirnya kecewa. Kakak-kakak saya di Tungkal aja semua. Jadi kalau mau sekolah di Tungkal oke, kalau Jambi kemana aja nggak diopenin lagi lah. Nggak diopenin, sampai ibu saya itu jual cincin untuk ongkos saya berangkat ke Jambi. Jadi itu modalnya? Ini modalnya saya, Modal nekat. Ayah saya nggak kasih uang. Sama sekali nggak kasih uang, nggak mau tahu. Restu pun? Restu pun nggak tahu. Untuk di Jambi, Anda ke Jambi ada keluarga saat itu? Iya, saya ikut kakak saya di seberang, di Kampung Mudung Laut. Suami kakak saya itu di Jambi. Di Jambi, saya ikut di seberang lah. Waktu itu 4 bulan, 5 bulan. Saya kan susah nyebrang itu, sekolahnya di SPMA dulu. SPMA Sekolah Pertanian itu di Simpang Kawat itu, yang STII itu. Masih kosong lah, jalan-jalan masih sepi. Nah, saya di situ. Jadi kalau saya tinggal di seberang selalu terlambat masuk sekolah kan. Jadi akhirnya kita carilah runding sama teman-teman, sewa rumah, sewa satu kamar di Sipin Ujung itu. Nah, di situ kita satu kamar, kita masak di situ, lama-lama keenakan tinggal di Sipin kan. Bayar kosnya gimana Pak? Bayar kos dari ibu saya tadi.
modal dari ibu saya tadi. Ibu saya mungkin minta sama kakak saya atau gimana, dia kirimin. Tapi lama-lama ayah saya ikut juga bantu akhirnya. Karena nekat itu kali ya. Nah, ini ayah Anda adalah pedagang kain yang Iya. cukup sukses di Kuala Tungkal pada masanya. Iya. Apa yang sering dilakukan Pak di sana ketika apakah juga turut membantu orang tua? Oh iya, atau tetap ikut saya, ikut bantu, suruh duduk, jaga toko segala macam. Tapi ayah saya waktu itu dagangnya ke Singapura. Nah, sampai punya toko di Singapura di 764 North Bridges Road situ. Di situ dia ada tempat, di situ ada toko di sana. Pak, untuk bicara tentang pendidikan Anda ketika nekat tadi ke Jambi, Pak, ada nggak sih hal-hal yang suka dukanya tanpa restu sang ayah, tapi Anda tetap menggeluti selesai di Jambi, Pak, SMA? Iya bisa, kadang-kadang putus uang. Putus uang, apa yang dilakukan? Iya, pinjam kiri kanan, pinjam dengan warung yang mau makan. Iya gitu. Jadi, kalau bicara tentang pendidikan Anda yang memang tadi kurang uang dan lain sebagainya, biasanya ada nggak kerjaan lain yang dilakukan Pak pada masa itu? Saya ikut orang. Ikut ngapain? Ikut aja, ada orang dulu suka ambil batu koral itu. Saya kadang-kadang ikut main sekedar belajar aja, sekedar ingin tahu kan gitu kan, waktu kosong saya ingin tahu gitu Tapi aja. dibayar? Enggak, hanya pengen tahu aja. Akhirnya dari situ saya dipinjamin rumah di Hotel Nusa Dua itu ada rumah pesirah orang Tungkal dulu. Saya tinggal di situ. Dipinjemin? Iya, disuruh tunggu rumah itulah. Saya numpang rumah itu tinggal, saya di situ. Nah, di situ kemudian nggak sampai 1 tahun lah. Saya kadang-kadang pelihara ayam putih itu. Tahu-tahu kadang-kadang dicolong orang malam-malam. Katanya ada bos tukang copet mau nikahin anak, ayam saya yang korban. Itu pengalaman. Tapi akhirnya rumah itu ada orang numpang, berkeluarga, saya juga nggak enak, nggak suasananya. Saya dengan tetangga itu baiklah, pintar bawa diri kan. Saya suka ngajar ngaji di masjid. Ada murid saya udah dokter. Kemarin saya jalan di sekitar itu, lewat, murid saya itu datang, ini guru ngaji kami, katanya, cewek, ibu-ibu, udah tua, guru ngaji kami nih, baru ketemu, sudah 40 tahun lebih kan, baru ketemu lagi, 40-50 tahun. Waktu itu, masih ingat dia, saya nggak ingat. Oke, Anda memiliki postur tubuh lebih tinggi dan besar dibandingkan teman-teman, Pak. Iya. Hobi berorganisasi apa saja? Saya pemain judo dulu. Pemain judo? Iya, pemain judo. Oke, katanya juga sebelumnya ada juga bela diri yang lainnya? Oh, silat. Saya di kampung diajari silat oleh nenek saya. Nenek saya saya kalau liburan puasa, saya terus dijemput nenek saya, tinggal di kampung, di Retih. Retih itu kampung asli nenek saya. Di Kota Baru namanya, sebelah Sungai Gaji, Riau Inhil. Nah, saya dibesarkan di situ, hidup di kampung, malam-malam tarawih, habis tarawih belajar silat, silat bela diri lah, silat Melayu kan, silat Kemenyan namanya, silat Melayu. Jadi silat dan judo ini Di Tungkal SMP saya main judo. Pemain judo pernah ikut kejuaraan daerah lah gitu ya. Tahun 69 di Provinsi Jambi. Tapi lawannya kan besar-besar orang. Jadi Anda mewakili Kuala Tungkal? Mewakili Tanjabar judonya dulu. Mewakili Tanjung Jabung waktu itu. Ya? 69. Dan waktu itu Tanjung Jabung, saya sudah masuk di SPMA, di sekolah. Saya sekolah ketua OSIS-nya saya. Katanya pernah dulu berorganisasi nggak boleh diizinin sama orang tua, Pak? Nggak boleh sama Bapak? Nggak suka berorganisasi dengan itu, lain sebagainya, memang karena tidak didukung atas kekecewaan tadi ya, Pak? Enggak, saya waktu di Tungkal udah mulai saya. Saya SMP ketua OSIS, kemudian saya sekretaris KAPI Kabupaten Tanjung Jabung waktu itu. Saya sekretarisnya, saya muda kan. Kita bergerak waktu Orde Baru kan, angkatan 66 itu kita bergerak di Tungkal, kemudian kita berorganisasi. Disitulah saya belajar. Salah satu ketua KAPI Provinsi Jambi itu Pak Harun Saad. Saya hormat betul itu komandan saya itu. Komandan Anda.
Iya, Pak Harun Saad. Kalau dia dengar, lihat ini pasti dia ketawa, senyum dia. Itu komandan saya itu. Nggak bisa saya lupa. Gambarin dong sosok seorang ayah yang notabene katanya karakternya keras dan ibu yang lemah lembut. Iya, betul. Ibu saya latar belakang Melayu kan. Biasalah, putri-putri Melayu itu lemah lembut, santun dan sebagainya, cara memujuk anaknya pun. Kalau ayah saya keras orangnya, tidak. Oke, ayah Anda hingga wafat masih warga negara India ya? Iya, betul. Ayah saya warga negara India. Alasannya karena apa, Pak? Karena dia punya saudara satu di India itu, karena di sana matrilineal itu suruh hak-hak dia itu dikuasai oleh mamak saudaranya. Jadi anak tidak berkuasa. Yang berkuasa menurut Islam itu, hukum Islam, hanya anak laki-laki. Jadi kalau ayah saya pindah ke warga negaraan, hilang hak untuk membagi untuk adik-adiknya. Jadi setelah 50, ayah saya merantau itu umur 12 tahun di Singapura. Di Singapura 12 tahun, 3 tahun baru pindah ke Riau. Ketemu dengan ibu saya di Sapat namanya, seberang Sapat itu ada Tanjung Pasir, pindah ke Kuala Tungkal. Waktu itu revolusi di Kuala Tungkal. Revolusi ini Kuala Tungkal, ayah saya bantu. Ayah saya kan dagang tuh ke Singapura. Nah, banyak juga beli peluru untuk Republik ini. Ada orang yang ketua Pronrimba kasih keterangan resmi di atas segel bahwa dia bantuan peluru dari Ramlan. Setelahnya mengirim peluru ke pedalaman. Waktu itu perlawanan Tungkal tuh keras sekali memang. Sampai kota Kuala Tungkal tuh dipagar oleh Belanda saking kuatnya gerilya itu. Tapi pengiriman barang ke pedalaman terus oleh ayah saya ini, peluru. Dan ada lagi pedagang dari keturunan Cina juga ada yang membeli peluru itu, kirim ke pedalaman. Nah itu sehingga malam gerilya Belanda itu nggak kuat lagi, Tungkal itu dipagar kawat berduri sehingga nggak bisa masuk lagi orang. Masuk dilihat siapa gitu kan, saking kerasnya perlawanan. Pronrimba itu stasiunnya, tempatnya pertahanan di Pembengis sekarang, Kuala Tungkal itu. Nah jadi dulu ada seorang nenek namanya, kita panggilnya nenek itu setelah saya dewasa, sudah agak ngerti pun, nenek itu sering ke Tungkal. Jadi dia dari pedalaman, dari Pembengis itu bawa minyak sayur itu. Bawa minyak sayur, tetap datangnya mampir ke tempat saya, ke toko saya itu. Nah kami kecil-kecil tahu sama dia, kita bilang, "Nek, mau kemana Nek?" "Market," katanya. Orang Banjar kan bilangnya pasar itu market. Pergi dia ke pasar, nanti pulangnya dia mampir lagi, wajib itu dia begitu. Pulang mampir, rupanya dari zaman Belanda dulu revolusi, pulangnya itu diisi peluru di bawah botol-botol itu, digendong terus, nggak nyangka kan. Nah kalau nggak, orang tua saya juga mati ditembak Belanda. Iya kan, nah itu mereka yang ketua Pronrimba itu kasih keterangan. Bahkan ada yang di bawah kolong jembatan waktu revolusi, waktu gerilya, kesiangan, ketok itu. Padahal Belanda lewat di atas rumah itu. Dan kami kesiangan nih makan. Nah, buka, dikasih makan. Nah, orang itu masih waktu hidup dia kasih keterangan. Kasih keterangan bahwa ya kami yang ditolong oleh Ramlan ini di bawah kolong. Malam nanti sudah malam baru dia keluar lagi ke pedalaman. Gitu. Warga negaraan sang ayah India sampai wafat, tapi ibu Anda memperjuangkan kalau nggak salah 3 orang. Iya betul, karena ayah saya nikah mengikuti hukum Islam waktu itu kerajaan Melayu. Ada surat keterangan nikahnya dari kerajaan Melayu itu. Jadi dasar itu dia menuntut ke Pengadilan Negeri Jambi. Waktu itu minta supaya anak-anaknya dia masing-masing di bawah umur, saya Usman, kemudian Ali, kemudian Jubaidah, ya, kemudian Joni, itu Muhammad, dia minta supaya ikut status kewarganegaraan ibu Indonesia asli. Maka pengadilan memutuskan setelah menanya kedutaan India tidak keberatan, pengadilan itu menyatakan ada persetujuan kedutaan India ikut status keturunan ibu warga negara Indonesia asli. Tapi saya bukan melalui aturan hukum. Pak, alasan orang tua Anda untuk tidak mengajarkan anak-anaknya untuk bisa mengetahui lebih jauh budaya bahasa India apa sih? Dia udah hidup di Indonesia. Dia nggak pernah mau pulang ke India, nggak jadi, terus sampai Singapura balik lagi kata nenek saya. Dia ingat mungkin anak-anaknya kali ya, saking sayangnya. Akhirnya
pada sudah ke umur berapa itu? Sudah ke 53 tahun, ya di kampung dia ditandai kalau orang itu tidak pulang ke kampung sudah 53 kali maulud. Baru dia pulang kampung mau naik haji. Bawa ibu saya ke kampung halamannya itu. Terus membagi harta pusaka ya kan. Ini adiknya ini sudah dibagi, dia baru ke haji. Kemudian pulang dari sana juga mampir di India, terus pulang ke Malaysia, Singapura, Malaysia tempat keluarga nenek-nenek saya, baru pulang Kuala Tungkal. Kan sayang, ada salah satu kepala bagian saya waktu itu, almarhum Pak Beratanto, dia orang Katolik, dia bilang kalau hari ini sayang, nanti makin lama makin sayang untuk berhenti katanya. Kalau itu sudah pilihan karir, silahkan. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bapak, Ya. Kuala Tungkal yang dulunya jalurnya belum terakses melalui darat, Anda niat dan nekat untuk bisa sekolah di Jambi dengan modal yang seminim-minimnya, dengan cincin mungkin itu belum terjual juga ya Pak? Sudah terjual ibu saya terjual. waktu berangkat itu. Oke, bagaimana Pak perjalanan Anda? Pakai apa sih? Susah sekali naik motor kayu. Motor kayu? Iya, digandeng, di atasnya ada atap, ada apa, kita tidur di atas itulah, tek 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 tek, mengaruhi kita masuk, biasanya dari Tunggal itu, masuk kapalnya, masuk motornya malam, jam 9, jam 10. Nanti subuh, dia baru berangkat, dek dek dek, sampai di kampung laut itu, Kuala Jambi itu, kira-kira jam 12 siang atau jam 1, makan di situ. Nah, terus lagi perjalanan, kalau air banjir kayak gini, Sungai Batanghari, lambat sekali, blek 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 blek. Sudah pagi, belum lagi sampai itu, sudah paginya belum sampai. Sorenya menjelang malam baru sampai jam 6, baru sampai di Jambi. Jadi berapa hari itu Pak? Kira-kira 2 hari lah. 2 hari? Dari Tungkal Ke Jambi, satu Itu malam. Anda tahu nggak sih Pak Bapak berangkat ke Jambi? Udah biasa orang ke Jambi, udah biasa. Kalau ke Jambi udah biasa naik gitu. Sudah biasa perjalanan itu. Tapi Akses orang tua- darat belum ada. Orang tua ayah Anda tahu Anda untuk bersekolah ke Jambi? Iya tahu, dia biar aja nggak ada komen. Ada komen sama sekali? Kecuali ibu saya, kakak-kakak saya ada. Kecuali ibu saya. Ibu saya dengan air mata lah ya. Oke, dengan berorganisasi di Jambi sekolah Pak, Iya. gimana sih Pak aral rintang yang Anda lalui Pak untuk bisa Macam-macam lah lanjut deh, ke macam-macam lah. pendidikan lanjut? Saya ini biasa berorganisasi, jadi ketua OSIS SPMA. Dulu ada setelah KAPI, ada Study Center daerah Jambi. Nah, saya kebetulan ketua Study Center daerah Jambi, membawahi OSIS seluruh Jambi ini. Saya pernah mimpin acara di RRI waktu itu, Suara Pemuda Pelajar, cerdas cermat itu, yang murid-murid pesertanya dari sekolah-sekolah itu, OSIS SMA ini, OSIS SMA ini datang bergantian setiap minggu. Saya mimpin itu dulu. Di situ saya mulai, di situ akhirnya saya direkrut jadi pengurus KNPI kota. Kemudian saya direkrut jadi pengurus KNPI provinsi. Oke, katanya kuliahnya nggak selesai Pak di Fakultas Pertanian. Iya, nggak selesai saya Fakultas Pertanian. Berapa semester Pak? 1 semester saya cuma. Hanya 1 semester? 1 semester, udah tuh nggak kuat lagi saya. Terus saya kerja di perkebunan, nggak bisa begini terus kan. Saya kerja di perkebunan, terus aktif saya kader Golkar dulu. Ada pendidikan di Palembang, pendidikan di Jakarta. Terus saya wakil ketua KNPI akhirnya. Terus direkrut jadi wakil ketua AMPI. Setelah ketuanya nggak terpilih, saya naik jadi ketua AMPI. Di situ saya mulai berpolitik, langsung duduk di Biro Pemenangan Pemilu Golkar Provinsi Jambi. Dan disitulah saya dicalonkan anggota DPR RI. Nomor 12 lagi. Nomor 12. Paling buntut ya? paling buntut lah nomor itu. Karena anggota DPR waktu itu dari Golkar semua 6 orang. Oh, oke. Nah, tapi kebetulan setelah itu selang 1 tahun ada anggota DPR yang meninggal. Nah, jadi di antara 6 ini kebetulan saya yang dipilih untuk menggantikan, tidak berdasarkan nomor urut. Tidak berdasarkan nomor urut. Ya enggak? Jadi tidak berdasarkan nomor urut. Jadi itu bisa direkrut aja. Jadi lama-lama saya kekuasaan Tuhan kan, saya bisa jadi anggota DPR RI. Ya sampai di sana saya di DPR RI. DPR RI saya ikutlah belajar kan.
Saya nggak nyangka bisa jadi nomor 12. Kan nggak mungkin sampai diketawain orang lah. Udah mati semua satu pesawat, baru Usman jadi anggota DPR RI katanya. Iya begitu. Saya pasrah aja. Yang penting saya mengabdi, terus berbuat. Makanya saya pesan dengan kawan-kawan untuk calon anggota DPR RI itu, kalau dalam pencalonan berhasil itu udah retak tangan dari sono. Tapi kalau tidak, Anda sudah punya tiket cadangan untuk naik pesawat. Nah, sudah caleg itu kan sudah punya. Suatu waktu Anda bisa. Ternyata saya bisa. Sudah sampai di sana, sudah sampai di DPR, saya pandai dong bawa diri. Kita nggak orang kampung, belajar lagi kita. Guru saya yang pertama saya masuk yaitu Baramuli. Waktu Pak Baramuli baru selesai menghajar Golden Key itu. Nah, saya pertama masuk duduk di samping dia terus bina saya. Ini pertama udah bagus. Oke. Dia bilang gitu. Itu, Pak, tadi Anda menjadi pegawai di pemerintahan dengan uang yang katanya dulu pegawai itu ya kecil. Waktu saya masuk honor itu tahun 71, 72 itu hanya 15.000. 15.000 rupiah dikasih honor. Oke, jadi di situ kuliah Anda putus? Kuliah saya putus. Setelah itu tahun 77 saya masuk kuliah ekonomi lagi. Setelah sekian tahun, ya sore tapi kuliah kan. Sore. Kuliah saya 10 tahun baru selesai. Oke, menjadi pegawai negeri pada saat Iya, pegawai negeri. Kebutuhannya cukup saja pada saat Iya, alhamdulillah waktu itu. Saya pintar-pintar lah, ikut orang kan, bawa diri. Oke. Nah, di birokrasi seperti itu, jabatan apa saja sih yang pernah Anda pegang, Pak, pada zaman itu? Birokrasi, ya saya sempat kepala bagian ya, bukan kepala bagian, kepala seksi humas dan dokumentasi. Oke, kepala seksi humas. Iya, kemana-mana pimpinan saya ikut diajak terus ya. Oke, jadi itu menumbuhkan kecintaan Anda pada dunia jurnalis juga? Iya, di antaranya. Di samping mahasiswa, saya pernah ketua pendidikan PES mahasiswa se-Sumatera di Jambi. Kita adakan di Jambi, itu maka saya kenal istri saya, Insinyur Esrita itu. Sama-sama mahasiswa waktu itu. Sama-sama mahasiswa. Saya kenal itu. Jadi saya di Jambi, pendidikan PES mahasiswa. Bapak pernah dibully nggak sih, Pak? Karena sang ayah keturunan dari... Oh iya, waktu mau dites jadi anggota DPR kan susah itu. Harus dites korem segala macam. Itu kan tesannya luar biasa. Isu macam-macam begini-begini. Apa yang diisukan? Ini keturunan lah, ini warga negara nggak jelas segala macam. Saya kasih ini keputusan pengadilan bahwa saya ikut status keturunan ibu orang Indonesia asli. Nggak bisa apa-apa kan? Lalu boleh? Boleh, nggak bisa. Ini sudah ikut status keturunan ibu, matrilineal saya. Kan kita menganut dua kan? Matrilineal, saya matrilineal, ikut status keturunan ibu, warga negara. Keputusan pengadilan itu begitu. Ikut status keturunan ibu warga negara Indonesia asli. Itu keputusan pengadilannya. Oke, kecintaan Anda masuk ke dunia politik saat itu apa sih, Pak? Karena ini memang Golkar dari awalnya. Lalu apa yang memotivasi Anda untuk bisa terjun mewakili rakyat di Jambi, Pak? Enggak, saya satu-satunya ketua AMPI di Indonesia yang tidak calon provinsi. Tapi saya dicalonkan ke pusat. Teman-teman saya seluruh Indonesia semua calon provinsi ada, yang pusat juga ada. Tapi saya mau milih pusat, biarlah. Saya nggak berapa minat di provinsi waktu itu, karena saya banyak kesibukan. Setelah itu saya mulai dagang minyak di pinggir jalan, di simpang di Tugu Juang itu, terkenal itu. Masyarakat sana kenal itu, ada kios us-us itu. Sampai nama sekarang perusahaan saya PT Us-us Utama. Yang levelasi gas 12 kilo. Usman Utama kan gitu kan. Nah, setelah itu saya jualan di situ. Dari situ ada peluang untuk jadi agen minyak di daerah saya, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung waktu itu. Saya urus administrasi dan sebagainya, karena saya ketua KNPI, wakil ketua KNPI, saya urus. Saya datangi Palembang, bolak-balik persyaratan segala macam. Nah, akhirnya diberi kesempatan saya jadi agen. Waktu agen saya masih pegawai, masih PNS saya. Jadi saya dipanggil di Palembang. Palembang bilang waktu itu Dr. Gigi Hari Harjito, kepala pemasaran, kolonel dia, Angkatan Udara. Dia bilang, "Dek, informasinya adik PNS." "Iya betul," saya bilang. Gitu. "Mbok bagi-bagi dong, Dek. Jangan jadi agen Pertamina kamu juga, mau jadi pegawai kamu juga. Pilih salah satu." Dia bilang gitu. Ini nggak bisa kita ajukan Jakarta. Nah, jadi dia bilang gitu. "Oke, Pak, saya urus." Sudah berhenti saya bilang. Berarti Anda berhenti? Iya, saya pulang ke Jambi. Pulang ke Jambi minta urusan orang ribut. Permohonan saya dibuang-buang sama orang mungkin karena hubungan saya.
muda, tahu diri lah, bawa diri kan, kemana-mana bawa diri. Ada orang acara di rumahnya pimpinan, saya duluan beresin. Humas lah kan gitu, apa yang tidak beres saya beres. Pandai-pandai bawa diri lah, kita numpang di kampung orang. Terakhir pada bagian humas dan Anda menyatakan berhenti untuk menjadi pedagang minyak tanah. Iya, awalnya memang dagang minyak tanah, saya baru dapat agen itu. Tapi itu sudah bukan pegawai negeri ya Pak? Nah, sebelum itu sudah kerja di tapi untuk menjadi agen itu persyaratan harus bukan pegawai negeri. Hitung-hitungannya udah bener nggak sih Pak? Itu bakal pegawai lepas? Iya, saya tukar dengan pengangkatan itu. Jadi saya urus di Jambi, Pak Rustam Majid waktu itu Kepala Dinas Perkebunan, dia kasih keterangan sambil menunggu yang berhak memberhentikan pegawai negeri sipil. Dasar itu, permohonan saya diterima, dasar itu saya bawa ke Palembang. Palembang bilang, Pak Ari Harjito bilang, oke dek, ini kita teruskan ke Jakarta. Nah, nanti ini prosesnya di Jakarta. Pak Yudo Subarno. Nggak sih, Pak, itu, Pak? Termasuk juga. Termasuk juga. Jadi saya pikir, udahlah, saya biar jadi pedagang aja kan gitu. Naluri dagang juga sudah ada kan gitu. Jadi dagang, kemudian saya urus itu diteruskan ke Jakarta. Nah, kemudian saya susul, kata Pak Ari Harjito, kalau mau cepat susul ya Jakarta, katanya. Wah, saya awam juga kan, tapi saya dekat dengan Aulia Rahman waktu itu, Ketua KNPI Pusat. Nah, saya datang, Bang Aulia, saya ini diusulkan dari Pertamina Palembang untuk jadi agen Pertamina di PDN. Oh ya, Pak Yudo sama saya, Lemhanasnya, saya telepon kan. Aulia kan gitu orangnya. Saya tolong bantu ini, membawa kita ini. Oh ya, suruh datang. Saya datang ke lantai 13 Pertamina Pusat itu, ketemu sekretarisnya, ibu itu, cewek Ambon itu. Dia bilang, oke, tunggu aja deh katanya. Jadi berapa tahun Pak jadi pegawai negeri? 8. Hanya 8 tahun? 8 tahun. Dia golongan 2. Jadi agen. Jadi kemudian di situ setelah saya ketemu sekretarisnya, ya tunggu aja katanya, tunggu. Pak Yudo masuk, dia prinsip setuju kan pengangkatan agen tuh. Terus ditunjukin sama saya. Dek, sudah. Oh ya, bisa saya ambil. Oh nggak bisa, ini rahasia negara katanya. Adik tunggu aja Palembang katanya gitu. Udah saya pulang. Nggak lama saya dipanggil di Palembang. Adik sudah resmi jadi agen, cuma pesan Pak Ari Harjito, jaga ini baik-baik, ya kan, jaga ini usaha ini baik-baik. Kalau adik tidak ada, nanti anak tidak ada cucu. Kamu tetap sebagai agen Pertamina. Kalau kita tidak ada minyak pun di Indonesia, kita beli luar negeri, agennya tetap kamu. Sampai begitu pesannya gitu. Nah, itulah saya urus-urus sampai sekarang anak saya yang nerusin lagi. Berarti ini amanah dengan suka dan duka, amanah yang sampai saat ini, suka dan dukanya. Pak, kalau boleh tahu untuk ayah atau ibu ada nggak sih Pak memberikan nasihat dan juga arahan untuk karir Anda tadi pegawai Anda lepaskan untuk menjadi... Ibu saya nangis, takut susah saya. Saya bawa minyak sendiri dari tungkal ini pakai kapal kayu, tek tungkal. Kadang-kadang angin besar, ombak besar, berhenti di Muara Kuala Jambi itu, berhenti di situ, nunggu air teduh baru, angin teduh baru ke tungkal. Ibu saya sampai nangis, bilang sama kakak saya Haji Umar itu, itulah bagus-bagus jadi pegawai, berhenti mau dagang minyak, sampai begitu nangis ibu saya. Saya paling dekat lah sama ibu saya, betul deh, dekat. Itu sampai begitu, suka dan duka. Ya bersaing lah. Dulu agen minyak kan tidak banyak-banyak, di Jambi hanya 6 orang termasuk saya yang muda. Nah, saya jadi sekretaris Hiswana Migas. Sampai naik saya jadi wakil ketua Hiswana Migas di Sumbaksel. Terus itu saya jadi anggota DPR, jadi wakil ketua DPP Hiswana Migas. Tapi Pak, kalau misalnya nih bayang-bayang kalau Anda masih memutuskan jadi pegawai negeri saat itu tidak... Ya, saya paling tinggi jabatan saya Kepala Dinas Kabupaten. Paling tinggi, Kepala Dinas Kabupaten saya. Paling tinggi. Iya, saya lihat rekan-rekan saya. Nggak sampai mungkin bupati, nggak sampai jadi anggota DPR RI. Iya, paling tinggi ukuran kan, sayang. Ada salah satu kepala bagian saya waktu itu, almarhum Pak Bratanto. Dia orang Katolik. Dia bilang kalau hari ini sayang, nanti makin lama makin sayang untuk berhenti katanya. Kalau itu sudah pilihan karir, silahkan. Jadi 8 tahun itu gaji tertingginya berapa sih Pak? Agak tinggi juga lah, sampai berapa, 600-700 juga waktu itu. 700.000 pada iya, saat itu. Pada saat itu beras dapat. Beras dapat gitu. Pak, mempekerjakan berapa orang sih menjadi agen dari pedagang tadi sendirian, bolak-balik Kuala Tungkal sampai agen? Oh, rame di Tungkal sendiri, di sini sendiri. Ini karyawan saya nggak kurang dari 50-60 ini. Mungkin masuk kebun ada 100-an orang yang kerja sama saya sekarang, yang sama-sama hidup lah.
sama-sama berjuang, sama-sama hidup. Akibat saya tidak pegawai. Kalau saya pegawai kan saya sendiri, paling istri saya, anak saya, kan gitu. Ya. Tapi kalau ini semua orang bisa bersama-sama hidup dengan saya. Oke, pesan yang kita petik dari biografi Anda, ada satu kalimat yang ayah Anda katakan, ada bersahabatlah dengan tanah. Oh ya, betul. Ayah saya itu memang sampai digelar ibu saya gila tanah. Jadi kalau ada orang datang mau jual tanah, tetap dia beli. Kalau ada uangnya dia beli. Jadi di mana-mana ada tanah dia di Kuala Tungkal itu terkenal. Tuan tanah orang tua saya itu. Di mana-mana ujung sampai hari ini pun masih ada tanah dia yang saya simpan. Diberikan kepada saya simpan. Ini saya kasih tahu anak saya, ini datuk kamu punya dulu. Sampai itu. Yang saya beli aja. Yang lain yang saya simpan, satu itu saya pertahankan betul. Di mana Pak lokasinya? Di sebelah di Parit 5, Kuala Parit 5. Itu masih ada tanah saya 2,5 hektar. Jadi kalau saya tunjukkan dengan anak-anak saya, ini pemberian datuk kamu untuk kamu. Jangan dijual, itu aja saya. Saya bilang gitu. Yang lainnya ada kebun, ada apa, ayah saya ada. Oke. Untuk rumah asli orang tua dulu Pak? Ada. Dagang masih ada? Masih ada. Tidak dijual? Tidak, yang pinggir laut sudah dijual, tapi yang dekat Jalan Siswa itu, yang itu rumah itu tidak dijual. Ada ruko ditungguin oleh kakak saya. Gitu. Itulah juga Anda bisa mencintai perkebunan, membeli tanah, dan ini juga Iya, itu pesan ayah saya, bahwa tanah tidak pernah tipu sama kamu. Itu pesan ayah saya. Kuasailah tanah. Tanah tidak pernah tipu sama saya, sama kamu. Sampai akhirnya saya berkebun dan sebagainya. Saya dapat uang, ada modal, dapat kredit waktu KMKP. Ya, saya tidak pikir bisnis lagi. Saya beli tanah pelan-pelan. Itulah tanah yang ada sekarang itu. Dari tahun 80-an, 82, 83, belum ada jalan ke Tungkal, saya udah beli tanah di Sungai Toman itu. Itulah sekarang saya gantungkan hidup di situ kan gitu. Kira-kira udah meleset lagi bisnis apa nggak cocok, kembali ke situ. Ternyata di kebun ada sawit, ada sapi. Setelah itu fraksi Golkar memutuskan dalam puting setuju mengajukan mosi tidak percaya kepada Soeharto. Dengan dia baca itu dia mundur. Nah, saya kebetulan ditugaskan oleh fraksi Golkar menyampaikan ini kepada seluruh mahasiswa waktu itu. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Pak Usman, Ya, menduduki posisi menjadi wakil rakyat di DPR RI ya. karena PAW. Apa sih Pak sebenarnya yang disuarakan dari seorang Usman Ermulan untuk Provinsi Jambi kala itu? Ya, saya kebetulan di bidang Komisi Keuangan. Komisi Keuangan, waktu itu saya pernah menjadi anggota Komisi APBN. Komisi APBN, saya ingat betul waktu itu ketua komisinya, Komisi APBN itu Hamzah Has. Orang yang pintar sekali, tertata sekali dalam pembahasan itu. Waktu itu masih Pak Harto kan. Saya ingat betul memperjuangkan dana 10 miliar di APBN itu melalui orang Departemen Perhubungan yang saya kenal. Saya usul memperjuangkan pengerukan alur sungai Muara Kuala Tungkal itu. Muara Kuala Tungkal, kena dangkal kan. Waktu itu diperhitungkan kira-kira 10 miliar. Dan sudah disetujui oleh APBN melalui Departemen Perhubungan. Saya memperjuangkan keras itu karena saya pikir masuk kapal, keluar masuk kapal terhalang di Kuala Tungkal itu. Sedangkan itu adalah beberapa barang ekspor, komoditi ekspor. Nah, setelah itu berhasil keluar, Pak Gubernur waktu itu, Pak Abdurrahman Suti, dia kan ketua Golkar, memanggil saya bahwa dia minta itu dialihkan untuk pembangunan pelabuhan Muara Sabak. Karena dia beritahu mana banyak perlunya orang Tungkal dengan perlunya orang sealiran Sungai Batanghari ini untuk Muara Sabak. Berarti pelabuhan ini perlu kita jadikan.
Maka uang itu digeser atas persetujuan Departemen Perhubungan, surat gubernur digeser untuk pembangunan dermaga Muara Sabak. Itulah dermaga yang ada di Muara Sabak itu sekarang. Saat ini 40 kali 60 meter itu. Itu yang salah satu perjuangan saya di APBN waktu itu, yang ditinggalkan. Kemudian juga saya pertama masuk memang dibina oleh Pak Baramuli, dia terkenal. Kemudian saya di Komisi Keuangan itu, Komisi APBN, Komisi Keuangan, saya bidang perbankan. Nah, saya selalu menyuarakan sampai masalah BLBI waktu itu, BCA juga pernah rapor merah di Jambi ini, kena rapor merah, drop uang dari BI itu tidak terhitung. Karena ada surat Pak Harto waktu itu kepada Ginanjar, Menko Ekonomi, saya minta tidak ada bank yang ditutup lagi. Sehingga uang dari BI itu ceritanya hanya tinggal 500 juta rupiah aja lagi stok. Waktu itu. Karena begitu bank ada saldo merah langsung drop, tidak ada hitungan lagi. Itu atas perintah Presiden Pak Harto. Nah, itulah maka BLI itu meledak sampai 456 triliun. Saya pansus, saya wakil sekretaris pansus di BLBI itu. Dan waktu itu BLBI mau kita jual. Saya pernah ke Filipina, ke tim kami kan, ke Filipina, ke Thailand, kemana-mana, mau dibeli oleh perusahaan Amerika itu total. Nah, mereka mau beli hanya 25% dari nilai 456 triliun. Wow, kecil sekali. Cash. Seperti dia beli di Thailand. Kalau Malaysia penyelesaian bank itu tidak ada ampun. Begitu saldo merah dia tutup itu bank. Malaysia kejam memang. Jadi dia terhindar, dia tidak mau tahu. Tapi kalau Thailand masih dibantu. Dan akhirnya semua aset dibeli oleh perusahaan Amerika itu, dia hanya bayar 25%. Waktu itu pertanyaan kita, tim BLBI itu ke Thailand dengan perusahaan itu, soal kepegawaian gimana? No, semua out. Jadi semua pegawai akan dihentikan, dia ambil itu, dia bayar hanya 25% seluruh aset itu cash, tapi kira-kira 125 triliun dia bayar, tapi dia ambil semua aset BLBI itu di Indonesia, dia benahi, kemudian beberapa tahun dia jual lagi. Nah, tetapi dia minta semua pegawai di out. Nah, itu yang kita keberatan, enggak. Akan timbul masalah baru di Indonesia kalau semua karyawan bank yang peminjam BLBI itu di-out-kan. Itu akan jadi masalah baru. Berapa Anda menjabat DPR RI kala itu, Pak? Sampai 2001 awal, 2001. Januari. Berarti pada masa Anda menjadi wakil rakyat, pada masa ekonomi Indonesia krisis. Oh iya, 98. Kita biasa dialog dengan BI itu, masalah krisis. Dolar naik sedikit, kita panggil BI. Iya kan? Ya. Nah, tetapi ada masalah yang sangat penting juga yang saya perjuangkan, yaitu satu masalah akuisisi Indarung, Semen Padang. Saya bertindak keras waktu itu dengan Pak Tantri Abeng, dia menek BUMN. Saya katakan, Anda bukan Menteri Penjualan Aset Negara, tapi Anda adalah Menteri Perbaikan Manajemen BUMN. Jadi jangan seenaknya mau diakuisisi oleh perusahaan Prancis. Kalau perusahaan Prancis itu mau akuisisi, itu semen Indarung, dia masuk kapal, book sampai 10.000 ton, dia bawa ke Eropa, ya kan, orang kita nggak kerja kan? Nah, akibat itu memang saya ingatkan, kalau saya ancam waktu itu menterinya, kalau seandainya terjadi akuisisi, itu adalah industri kebanggaan orang Sumatera Tengah. Indarung itu. Dan kalau itu sempat diakuisisi, bisa terjadi pertumpahan darah. Saya ancam begitu menterinya. Kan biasa kalau anggota DPR ngancam menteri biasa. Kalau you nggak sanggup, you pindah, kita duduk di situ gantian. Akhirnya tidak diakuisisi. Masyarakat Minang pun berteriak juga memberikan dukungan itu, tidak diakuisisi. Dan saya ingatkan 100 hektar hak tanah ulayat masyarakat Minang sampai hari ini Republik Merdeka belum pernah diganti rugi oleh pemerintah sejak 1800 sekian oleh Belanda sampai hari ini merdeka. Itu hak ulayat orang Minang. Indarung itu tidak pernah diganti rugi. Nah, akhirnya mundur. Nah, waktu itu kita lepasnya Indosat. Waktu itu saya berjuang keras di DPR waktu itu, yang saya selamatkan. Akibatnya apa sekarang? Semua orang bisa hidup. Agen-agen semen bisa hidup, Indarung sudah semen Padang itu, skenek mobil hidup, supir mobil hidup, buruh angkut semen hidup, rumah makan hidup, tempel ban hidup, semua orang hidup kan? Akibat itu saya ingat betul perjuangan. Tanya itu si Sopyan Jalil itu di Putih waktu itu yang pengelobi begini. Maka saya dekat dengan Sopyan Jalil.
sampai saat ini. Ketika Anda selesai menjadi wakil rakyat di DPR RI, Pak, Anda pulang lagi ke Jambi, tepatnya di Tanjung Jabung, dipilih oleh DPRD setempat untuk menjadi bupati, ruang lingkupnya kecil. Motivasinya apa sih, Pak, untuk balik lagi? Oke, sebelum itu saya termasuk Golkar, wakil Golkar saya pengurus fraksi Golkar di Jambi yang turut serta menandatangani minta Soeharto mundur jadi presiden. Padahal Anda adalah orang Golkar. Waktu itu DPR sudah mulai rame. Awal-awalnya seluruh 100 dewan mahasiswa numpang nginap di DPR itu. Pelan-pelan mahasiswa masuk. Banyak mahasiswa yang saya masukkan dari luar itu. Tunggu di lapangan tembak, gede, Dewan Mahasiswa UI. Nah, nggak percaya, Dewan Mahasiswa itu ada salah satu Jeffrey Hendrik itu, dia pernah disebut oleh Dewan Mahasiswa. Salah satu orang yang mengkudeta Anda? Tidak mengkudeta, tapi minta Soeharto mundur. Ya, minta Soeharto mundur. Karena waktu itu PDI Suryadi sudah menyatakan minta Soeharto mundur, menolak Soeharto. Kemudian P3 waktu itu kan adanya 4 fraksi waktu itu. Kemudian tunggu Golkar, karena fraksi ABRI kan nggak ikut. Tunggu Golkar. Di Golkar saya pengurus fraksi. Kita pengurus fraksi itu bertentangan juga di dalam beberapa kali voting. Terakhir baru diiakan, tapi mahasiswa masuk. Saya termasuk nomor 3 penandatangan minta Soeharto mundur. Pertama Eki Sarudin, almarhum, kemudian Ade Komarudin, sekarang lagi sakit, kemudian saya, dan yang lain-lain. Ada 12 orang. Sampai orang Golkar Jambi bikin statement, pengurus Golkarnya, almarhum Pak Heru waktu itu, bahwa itu bukan pernyataan rakyat Golkar Jambi. Saya nggak peduli, tidak diakui. Tapi saya sudah tanda tangan, dan saya takut. Dengan takutnya itu, mahasiswa saya lebih banyak masuk. Seluruh lantai penuh dengan mahasiswa waktu itu. Penuh mahasiswa. Nah, dengan demikian, saya takut. Kalau ini mahasiswa bubar, saya juga ikut mati. Mungkin udah nggak ketemu lagi kita. Waktu kejamnya waktu itu kan. Tetapi kita akui bahwa Soeharto lah legowo, pemimpin yang baik. Tidak contohnya seperti Surya mempertahankan jabatan, akhirnya rakyatnya amburadul. Tapi Soeharto legowo. Ya kalau sudah rakyat tidak senang, saya mundur. Padahal kekuatan ada sama dia. Dia pulang dari Mesir, dia bilang, ABRI di belakang kita, uang di belakang kita. Kita udah takut. Takut kalau DPR itu diserang dari luar, maka kita berlindung dengan mahasiswa. Suatu hari saya masuk kerja, pagi, saya tidak tidur di rumah, tidak tidur komplek. Takut kan, saya dicari orang, saya tidur di luar di tempat teman. Kita masuk pagi-pagi, pegawai saya lapor, Pak, dapur lantai 12 jebol, Pak. Kenapa jebol? Dibuka mahasiswa, Pak. Kenapa dibuka? Apa yang hilang? Kopi gula habis semua, Pak. Saya bilang, oke, nggak apa-apa. Kita hanya hilang kopi gula, tapi mahasiswa nyawa yang dikorbankan. Mahasiswa korban nyawa, kita hanya kopi gula, nggak apa-apa. Lapor sekretariat, saya pengurus fraksi kan. Lapor sekretariat berbagi. Saya bilang begitu, nggak apa-apa itu. Itulah perjuangan waktu itu dengan Soeharto. Ya nggak, tapi saya harus akui hormat dengan Soeharto, orangnya legowo. Kalau dia bertahan seperti Abbas As'ad di Syria, hancur ini negara. Tapi dia waktu dengan itu. legowonya. Dengan logo. Waktu itu keras di bawahnya perjuangan. Kita lihat di gedung DPR, di situ-situ masih ada tembakan di mana-mana. Waktu itu kita naik ke atas kan, zaman itu. Setelah Soeharto malam-malam mengundurkan diri, saya komunikasi dengan Fahmi Idris. Setelah mengundurkan diri malam, jam 2, jam 12, jam 3 sudah kosong itu DPR semua. Dan waktu itu banyak sekali bantuan di DPR itu. Nggak tahu saya dari mana datangnya, nggak ngerti. Makan, minum, dan sebagainya. Itulah perjuangan. Anda adalah menumbangkan orang. Ini bantuannya pun tidak tahu. Ya. Tidak tahu dari mana. Bantuan pun saya nggak tahu dari mana. Pokoknya ada aja. Pas nasi ada, pas air minum ada. Di bawah-bawah itu semua ada. Oke, tapi bisa diceritain dikit nggak, Pak? Sebenarnya apa yang menjadi tuntut Anda adalah saksi matanya, saksi hidupnya sampai saat ini? Apa sebenarnya yang dikatakan gagal oleh seorang Soeharto memimpin Indonesia, Pak? Waktu itu nilai rupiah anjlok. Sampai 18.000 dan sebagainya. Nilai rupiah anjlok. Ekonomi tidak terkendali. Menteri-menteri direkrut kembali udah nggak mau jadi menteri Soeharto. Akhirnya kita minta dari fraksi Golkar terakhir. Setelah itu, fraksi Golkar memutuskan dalam voting setuju mengajukan mosi tidak percaya kepada Soeharto. Dengan dia baca itu, dia mundur. Nah, saya kebetulan ditugaskan oleh fraksi Golkar menyampaikan ini kepada seluruh mahasiswa. Waktu itu, naik meja itu, setuju Soeharto mundur, setuju, baru saya dikasih naik. Saudara-saudara, saya bilang dengan seluruh mahasiswa, bahwa
Praksi Golkar sependapat dengan perjuangan mahasiswa, minta Soeharto mundur, hidup Golkar waktu itu. Itu dicatat dalam sejarah, nggak bisa lupa itu. Itu CNN yang lihat itu. Saya dikasih tahu Alia Rahman, Hermulan, kau disorot oleh CNN itu, katanya gitu kan. Sampai begitu. Tapi saya salut dengan Soeharto, orangnya legowo, menyelamatkan bangsa ini. Itu patut pemimpin yang dihormati. Ya. Oke, balik Salah lagi satu Pak. sisi. Anda ranahnya secara nasional sebagai anggota DPR RI, wakil rakyat yang ruang lingkupnya luas, tapi memutuskan untuk balik ke Jambi, ruang lingkup Kecil. yang kecil, tapi mungkin bermakna yang sangat besar. Iya, bagi pribadi saya ya. Karena saya dilahirkan di daerah itu, dibina juga oleh daerah itu, daerah pantai dan sebagainya. Saya tahu kehidupan begitu, jalan belum sempurna, listrik pun nggak ada waktu saya masuk, iya kan? Nah, saya masuk ke situ. Istri saya marah-marah, untuk apa jadi bupati? Orang datang ke rumah saya pun di komplek DPR suruh pulang. Anak-anak udah di sini, jangan pulang. Ngapain jadi bupati? Bapak nggak mau jadi bupati. Tapi akhirnya, karena Golkar, lama-lama saya terenyuh juga. Sampai ada salah satu orang kaya pesan sama saya di Jambi ini, bodoh itu Usman. Ya nggak? Dia Pansus BLBI mengelola 456 triliun. Kita biasa rapat dengan Jaksa Agung, rapat dengan Kapolri, dengan Menko Ekonomi, masalah BLBI itu. Jaksa Agungnya Marzuki Darusman waktu itu. Nah, biasa rapat-rapat itu, bicara masalah BLBI ini penyelesaiannya. Nah, tapi lama-lama saya terhenyuh juga, panggilan daerah. Ya, waktu itu bayangkan jalan ke Tungkal Amburadul, rumah-rumah penduduk masih atap-atap pelupuh itu. Miskin lah, gitu kan. Jalannya berantakan, listrik nggak punya sama sekali. Berarti ini sudah dimekarkan dari Tanjung Jabung menjadi... Sudah, 99 udah mekar. Undang-undang 32 itu, Undang-undang 22 dengan 32 dimekarkan. Saya kebetulan duduk juga di pansus itu. Berarti Anda pansus menjadi bupati pertama definitif Tanjung Jabung Barat? Sebelumnya ada. Siapa, Pak? Tapi setelah undang-undang itu saya yang pertama. Oke, berarti Setelah bupati definitif. undang-undang setelah otonomi. Saya dipilih DPR waktu itu. Saya karena orang Golkar dipilih DPR, wakil saya Saprial. Dia dari kalangan Unja. Berarti bupati definitif pertama ya, Pak? Definitif pertama di Tanjung Jabung Barat. Dari sejumlah anggota DPRD Tanjung Jabung Barat, berapa yang memvoting menyetujui Anda? Dari 40 dulu kalau nggak salah, 27 apa 25 yang ke saya. Lebih dari 50%? Jauh lebih dari 50% memilih saya. Ya saya berjuanglah, itu kampung halaman saya. Oke, misi Anda untuk menjadi bupati saat itu apa, Pak? Saya mau mensejahterakan rakyat saya aja. Menunjukkan di kampung halaman saya bisa berkarir. Saya berkarya, listrik saya buat, iya kan? Hanya air bersih waktu itu belum. Ya, masih ditinggalkan Sugeng. Nah, itu jalan-jalan saya perjuangkan, termasuk Roro. Dari Komisi APBN, Roro, Pelabuhan Roro itu saya perjuangkan dari tahun pertama bupati itu. Program fokus utama Anda pada awal kepemimpinan apa, Pak? Masalah jalan. Masalah jalan. Jalan dibenahi. Saya mulai merintis jalan ke Teluk Nilo. Yang tidak ada akses, sudah ada akses jalan darat tapi tidak sempurna. Waktu itu TTMD mengerjakan. Akhirnya saya benahi, nggak ada jembatan pun, masyarakat saya minta dengan camat gotong royong, batang-batang kelapa itu dibikin jalan. Begitu sulit kita. Sekali, sulit sekali, anggaran kecil sekali. Berapa anggaran yang pertama kali Anda? Paling waktu itu 600 miliar 600 APBD-nya. Waktu itu. Sampai orang kaya bilang bodoh itu Usman mau jadi bupati. APBD-nya 600 miliar, 700 miliar. Di situ orang ngurus 456 triliun kan. Betul. Kawan-kawan saya urus itu. Nah, macam-macam lah kejadiannya kan. Itu side effect-nya macam-macam setelah itu kan. Nah, tapi saya memilih jadi bupati. Istri saya marah-marah. Saya bilang nggak apa-apa lah, mengabdi untuk negeri. Nah, akhirnya keadaan Tungkal begitulah. Akses jalan saya buka. Pertama Anda apa, Pak? Jalan. Jalan. Tapi belum sempurna. Tapi saya sudah merintis ke jalan Teluk Nilo sampai ke arah tebing tinggi. Saya tidak mau lagi masyarakat. Kalau dulu masyarakat kalau sudah ada speedboat sampai jam 12 dia nggak bisa pulang ke Teluk Nilo. Tapi kalau ada jalan, dia jalan kaki pun bisa. Kan kira-kira begitu. Oke. Dan Anda memutuskan untuk lari ke ranah yang lebih tinggi lagi. Ya, saya mau naik pangkat. Gubernur. Saya mau naik kelas istilahnya. Saya mau naik kelas, saya calon gubernur. Calon gubernur waktu itu harus berhenti dari bupati. Saya berhenti. Orang-orang bilang, sayang. Apa sayang? Emangnya mati kalau nggak jadi bupati? Saya bilang gitu. Saya berjuang. Dapat juga suara, tapi kalah kan.
Lebih unggul Pak Jul waktu itu. Iya. Memang iya dia lebih unggul. Setelah itu saya istirahat. Kebetulan teman saya jadi menteri pas kasus SETA di Bappenas, saya ditarik jadi staf khusus menteri. Nah, kita kalau staf khusus menteri di sebelah ruang menteri, ruang kita. Jadi kalau nggak ada lari ke nasional, kalau nggak ada menteri, nggak ada tamu, kita nyebelah kan, ngobrol. Nanti kalau ada tamu kita pergi. Nah, jadi saya tahu betul perjuangan di Bappenas itu. Oke, jadi kalau misalnya bicara tentang itu DPR RI oke masuk, lalu Bupati juga gol, lalu menjadi gubernur tidak lulus Pak, tidak lolos. Sebenarnya apa yang diimpikan oleh masyarakat Jambi secara keseluruhan pada pemilihan kepala daerah Pak, kalau kacamata Anda? Jadi begini, tergantung yang kuasa waktu itu. Pak Jul masih berkuasa. Petahana. Iya, petahana, dia masih berpengaruh dan sebagainya. Ya enggak? Nah, jadi sehingga saya pun mau melangkahi nggak bisa juga, harus diakui juga lah setelah kalah kan. Sebelum kalah kan nggak diakui, sama-sama berjuang. Setelah kalah harus diakui, ada kelebihan-kelebihannya kan gitu. Dia lebih petahana, lebih leluasa, lebih dan sebagainya. Nah, akhirnya saya jadi staf khusus menteri itu. Waktu di DPR, saya ulang ini, waktu di DPR saya banyak belajar juga masalah perbankan. Jadi kalau saya Bank Kolab itu, Bank Tanggorajo itu NPL-nya sudah 46%, BI-nya sudah angkat tangan, mau tutup. Saya bilang jangan, saya bisa benahi. Begitu saya jadi bupati 2011, saya benahi. Akhirnya NPL-nya hanya 1% tinggalnya. Saya benahi, saya tongkrongin itu NPL. Karena saya membidani perbankan di nasional kan. Nah, saya belajar waktu itu dengan mungkin sudah almarhum orang Bali itu, bekas gubernur BI, Inyoman Muna. Saya belajar mengenai perbankan, belajar soal politik dengan Baramuli. Saya dibina sama orang dua itu. Oke, Pak, ketika itu Anda selesai dari pemilihan gubernur tidak lolos, lalu pindah ke nasional. Terus kenapa sih Pak mau balik lagi menjadi bupati? Kabinetnya bubar. Kabinet SBY itu bubar. Pasca tidak menteri lagi, saya nganggur, orang rame-rame datang ke sini, minta saya balik benahi negeri. Mengaspirasikan agar Anda bisa... Iya, balik ke sana, rame-rame ke sini, ya saya ikut, saya pasang badan aja, karena saya nggak punya apa-apa. Dan kemudian orang yang mau, begitu ada baliho saya dipasang, rakyat jalan, lihat ada baliho, nih Pak Usman ya, oke, dia tahu konsep saya jalan kan. Nah, kadang-kadang saya gotong royong jalan itu, kalau ada lubang saya gotong royong, nggak apa-apa, panggil staf saya. Nah, misalnya tungkal banjir itu. Jadi sebelum banjir, genangan air ada itu kita cari. Apa penyebabnya? Ada genangan dikit kita cari di mana yang buntu, kita terobos. Jangan sudah banjir besar baru teriak, bo. Itu udah salah sendiri pemimpinnya. Jangan teriak dong. Jadi sebelum banjir itu tentu ada tanda-tanda. Wah, got ini harus dibersihkan. Kalau tidak ini bakal banjir akibatnya. Nah, kita sebelum itu panggil staf kita. Saya tahan kerja nungguin sampai jam 2 subuh. Staf saya itu, ampun. Saya nggak mau, besok saya mau kerja lain lagi. Karena saya swasta. 5 tahun kontrak saya habis itu saya berhenti. Kamu PNS, kamu bisa terus. Tapi saya harus selesai kerjaan saya. Jadi tengah malam itu saya tungguin. Sekarang saya lihat di koran, pertama koran ada banjir di tengah kota. Setelah itu besok baru ada upaya. Terlambat. Maunya sebelum banjir itu kerjakan. Kan nggak ada hasil itu. Oke, Pak, dari periode kedua Anda pemilihan langsung berapa persen sih suaranya Pak? Oh, saya besar. Saya lebih dari mengalahkan hampir 12.800 suara. Saya besar suara waktu itu. Pada periode kedua berarti kebanyakan dominasi orang masyarakat Tanjung Jabung Barat. Simpatik sama saya. Iya, menginginkan saya waktu itu. Saya jadi bupati. Saya di MK segala macam nggak peduli saya, nggak ada urusan. Kalau bicara soal uang, saya nggak ada uang. Nggak pakai uang, saya katakan orang-orang itu aja. Waktu kampanye mau pergi undangan, saya tanya, ada Ucok namanya, Cok apalagi nih Cok, belum berangkat? Belum Pak, biasa sumbangan 50.000 untuk ongkos speedboat berangkat. Begitu perjuangan saya. Berarti tidak semua pemilihan itu menggunakan mahar yang mahal? Tidak. Partai-partai saya hanya ada satu partai, PDK. Hanya satu partai? Satu partai, tapi yang lain simpatik. Karena mungkin tahu kualitas perjuangan saya tahun sebelumnya. Mereka kesal dengan kepemimpinan setelah saya, mereka cari pemimpin, minta saya balik. Anak-anak yang pergi itu kantor undangan antara apa kalau saya kasih uang ini, nggak usah Pak, saya ada uang. Sampai begitu mereka. Relawan betul, relawannya itu. Sudah dari dulu ya? Dari dulu relawan mereka itu. Lihat saya, mereka mau melanjutkan jalan dan sebagainya. Saya dengar dari jauh,
Oh, taruh foto Pak Usman. Oh ya, Pak Usman calon bupati. Iya. Alhamdulillah jalan kita bagus kembali. Dia bilang begitu. Masyarakat, saya dengar dari jauh aja. Sampai begitu kan. Kalau boleh ada periode ketiga mungkin Anda bisa Oh, saya periode yang sudah, kalau ada periode ketiga saya nggak masyarakat insya Allah pilih. Saya bangkitkan ekonomi. Jadi pemimpin itu harus bisa membangkitkan ekonomi. Sehingga tungkal itu jadi magnet. Uang PT Pulau Sambu juga ditungkal. Mereka bawa hasil bumi ke tungkal. Bawa pinang, bawa kopi, bawa kopra, bawa kelapa, tungkal. Sehingga hidup. Saya tanya di BI, uang yang banyak beredar setelah kota Jambi ini adalah Kuala Tungkal waktu itu. Setelah batu bara macet di Bungo waktu itu kan, Kuala Tungkal. Saya butuh uang banyak beredar. Jadi semua orang bisa hidup. Pelabuhan yang nggak beres, saya beresin. Saya datang ke situ. Ada pengusaha mengeluh, katanya angkutan terlalu mahal oleh buruh dan saya panggil, jangan begitu. Kita harus welcome, harus terima kasih orang datang. Nanti kalau orang kesal di sini nggak mau, ongkosnya terlalu berlebihan. Kalau berlebihan orang nggak mampir lagi. Mau makan angin, saya bilang kamu. Kalau orang nggak ada singgah, jangan begitu, robah. Bilang, pokoknya biasa aja standar. Sehingga orang rame ke Tungkal. Nah, saya datang, ada lagi kesulitan Pak. Kami bangun siang malam Pak, bongkar ini. Kalau air pasang malam kami bongkar malam, tapi gelap. Tolonglah pasang lampu paling tidak 3. Waktu itu anggaran nggak ada. Saya panggil itu. Kepala SDM sini. Lihat di jalan-jalan besar itu, lampu kita kan banyak. Saya bilang, oh ya kalau ada lampu di depan orang rumah kaya, itu biasanya terang. Copot 1. Anggaran kan nggak ada. Kamu copot, kamu pindahin ke pelabuhan. Dapat 3, pindahin. Nanti kalau ada BPK periksa dan sebagainya, penelitian, di mana ini lampu 100? Yang ada 97 misalnya kan, 3 di mana? Tunjukin di situ, kan sama. Tidak hilang. Oh, saya siap. Seorang pemimpin kan siap. Seorang pemimpin itu, jangankan jadi jabatan yang lebih tinggi, bupati dan sebagainya, menjadi ketua RT pun kalau diminta, kita siap. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Udah bareng sama keluarga Pak Usman. Iya. Bu dulu deh. Iya, boleh. Bu, bicara tentang seorang Usman Ermulan. Kenapa sih bisa tertarik dengan Bapak? Pertama kita waktu itu sama-sama kuliah. Tes mahasiswa. Bapak kuliahnya di ekonomi, dulu di Fakultas Pertanian. Jadi dikenalkan oleh temannya Bapak. Kita lihat figurnya Bapak waktu itu, sosok seorang pemimpin. Jadi pemimpin waktu itu Bapak berkecimpung di organisasi yang ada di Jambi ini. Pertama KMPI, kemudian menjadi ketua AMPI. Nah, menggeluti itu ibu pun berdiri berada di dalam organisasi kampus anak mahasiswa waktu itu. Jadi waktu itu kita sering berkumpul di universitas. Jadi kegiatan-kegiatan apa yang ada di universitas, ibu selalu ikut. Oke, jadi ini karena cinta lokasi nih kayak gitu, Pak. Kenalin situ di tes mahasiswa. Oke. Bu, biasanya Bapak ngapain aja sih dalam kesehariannya di masa-masa pensiun ini? Bapak memang hari-hari kalau pagi ke kantor, kalau perusahaan siang minyak. selalu pergi ke kebun. Nah, itu selalu ibu dampingi. Setelah ibu mulai sibuk dengan kampanye, Bapak sendirian ke kebun. Karena kalau di rumah itu suasananya tidak menyenangkan karena mengganggu kesehatan. Nah, di rumah nanti tidur, Lihat terus TV. lapar makan, kan bahaya bagi orang tua. Jadi makanya ibu sarankan kita ke kebun. Kalau di kebun kan ada rumah juga, Ada untuk kegiatan, istirahat. jalan. Kalau sholat bisa sholat, kalau lagi hari hujan bisa istirahat gitu. Nah, tadi Bapak ada menyebutkan ketika Bapak memilih untuk menjadi bupati, padahal ini udah secara skala nasional di DPR RI kala itu, katanya Ibu kurang setuju lah untuk balik lagi ke Tungkal. Kenapa? Awalnya. Ya, awalnya memang ibu tidak setuju karena kita sudah berbuat di
di tingkat nasional untuk membantu daerah kita di Provinsi Jambi termasuk Kuala Tungkal. Nah, pengalaman lebih banyak di sana. Kemudian juga kita sambil menimba ilmu juga di sana kan. Jadi sedangkan untuk di Kuala Tungkal kan masih ada generasi penerus. Jadi saya yakin ada generasi penerus itu yang akan menggantikan Bapak. Rupanya para masyarakat kemudian para kiai masih mempercayai Bapak. Jadi waktu Ibu ditanyain oleh para kiai, Ibu tidak bisa mengelak lagi. Ibu iakan, rupanya memang betul-betul masyarakat Kuala Tungkal itu membutuhkan sosok pemimpin yang bisa membangun daerahnya. Dan akhirnya Ibu memberikan izin? Ya, akhirnya kita satu keluarga izin dan anak-anak juga kita boyong pulang ke Kuala Tungkal. Jadi, suka dukanya Bu menjadi istri bupati yang juga kegiatannya banyak untuk mendampingi sang suami ataupun juga berdiri sendiri dengan wilayah Kuala Tungkal yang aksesnya sulit sekali pada saat itu. Sukanya Ibu senang sekali karena kita bertemu langsung dengan masyarakat. Kemudian juga kalau tugas-tugas keluar kita juga anggap aja itu piknik. Nah, dukanya memang selalu meninggalkan anak-anak. Kasihan mereka masih kecil-kecil, tetapi Ibu harus bisa membagi waktu. Karena anak-anak Ibu semua tidak bisa dia masakan orang lain. Dia selalu masakan Ibu. Jadi Ibu harus ekstra meluangkan waktu menyiapkan makanan untuk mereka. Jadi mereka, ada anak Ibu yang nomor 1 itu Reza, dia betul-betul kalau belum Ibu yang nyuruh dia makan nggak makan. Walaupun sudah Ibu yang masak disiapin di meja makan, dia tunggu Ibu pulang. Nanti jam berapa Ibu pulang baru dia makan. Jadi dia makan makanan ringan aja dulu. Nah itu makanya badannya agak kecil. Dia terpengaruh kebiasaannya. Jadi memang dari kecil dia dengan tangan Ibu. Nah ini saya mau tanya ke Mbak Indah selaku putri tunggal. Anak ketiga dari Pak Usman Ermulan, tiga orang ya Pak, 2 putra dan 1 orang putri yang Mbak Indah saat ini memang kayaknya politik Bapak udah nggak lagi, sekarang udah berada di balik layar ya Pak. Iya. Tunggu kita untuk bicara itu, tapi Mbak Indah pengen tanya juga sih, ketika di biografi kita baca katanya ketika Bapak dulu menjadi bupati, waktu Papa sangat sedikit untuk keluarga. Apa sih Mbak dirasakan menjadi anak seorang pejabat nomor 1 di wilayahnya? Rasanya sih bangga juga sih, cuman kebanggaan itu, dibalik kebanggaan itu pengorbanannya kan banyak banget. Kayak orang-orang lain mungkin ke sekolah sama bapaknya atau ngambil rapot orang tuanya gitu, karena kita kan enggak, bapak ibunya nggak ada kan gitu. Jadi sendiri sibuk. Paling pegawai papa mama yang ambil. Tapi pas sekarang udah besar malah mikir dulu mungkin kesel kali ya ditinggalin terus sibuk kerja, tapi di situ kita kan belajar bahwa kemandirian itu ditumbuhkan dari sejak kecil gitu loh. Dan saya bersyukur udah pernah ngalamin seperti itu dan akhirnya sekarang jadi bisa mandiri ngapa-ngapain. Hal-hal yang ditanamin oleh seorang bapak dan juga ibu kepada anak-anaknya termasuk Mbak Indah apa sih? Apa ya? Kalau sebenarnya papa tuh nggak pernah ngajarin kayak kalau jadi ini tuh harus begini gitu. Secara teori tuh nggak pernah ngajarin begitu. Dia secara eksplisit sekali ngajarinnya. Jadi implisit. Jadi dia ngajarinnya apa yang dia lakuin ya kita nangkep gitu loh. Oh papa aja begini. Berarti jiwa kepemimpinan tuh belajarnya tuh caranya kayak gini gitu. Jadi nggak pernah diarahin banget, tapi coba explore gitu ya. Dan papa mama nggak pernah melarang gitu buat yang gimana, pokoknya yang harus disiplin atau apa militer banget enggak. Dia yang benar-benar mempercayai anak-anaknya untuk eksplorasi dirinya. Oke, Mbak, kalau misalnya bicara tentang seorang Usman Ermulan dan juga sang ibu, ada nggak sih hal-hal yang mereka keduanya nggak sukain, pernah kena marah? Kalau kena marah sih sering. Sering banget. Karena saya cerewet, bapak juga cerewet. Jadi bapak itu lawannya
kan saya jadi cerewet, sama-sama cerewet ya, itu kadang cerewetnya saya dimarahin. Jadi teman berantem Iya, ya. iya. Padahal anak perempuan tapi iya teman berantem. Yang nggak disukain seorang bapak apa sih? Apa ya? Nggak sukanya kalau jawab. Kalau dimarahin saya jawab terus. Gitu sih Pak. Yang nggak disukain. Tapi kalau yang lain enggak sih. Nah, kalau Mas Solihin menantu nih, biasanya menantu katanya lebih disayangi daripada anak ya. Kalau ini gimana, Bang? Sosok bapak gimana sih? Kalau di rumah sih bapak semua orangnya tegas. Kelihatan dari jiwa pimpinannya. Terus kalau untuk seorang menantu, masuk ibu juga. Kalau saya pulang kerja itu kadang masak sendiri. Masak sendiri. Berarti ibu nggak suka dibantu-bantuin juga ya? Walaupun istri bupati juga nggak suka. Enggak. Saya selalu makan dari ibu. Karena bapak kan selalu makan di rumah, jadi tidak pernah ibu nyiapin pembantu yang nyiapin. Walaupun ibu turun-turun tetap ibu yang nyiapin, nanti tinggal ditaruh di meja kita pulang makan. Nah, kalau Mas Solihin ada pembeda nggak sih yang dilakukan oleh bapak dan ibu dari anak dan menantu? Enggak ada. Nggak ada, sama. Ini udah nggak direkayasa kan Pak? Enggak, biasa aja. Saya nggak tahu. Enggak. Baru pulang tadi malam kerja, besok apain? Jadi kalau misalnya yang pernah diamanahin ke Bang Solihin selaku menantu, apa sih yang biasa bapak ajari? Untuk mengajar itu saatnya nggak ada, cuma kita bapak selalu menasihatin. Terus saya kerja di salah satu perusahaan perbankan. Hati-hati. Hati-hati masalah mengurus keuangan. Terus izinnya selalu beliau menanyakan ke saya gimana kayak ekonomi kental gitu, keadaan kental. Selalu peduli sama Ekonomi masyarakat. ekonomi kental. Oke. Ibu, nah balik lagi ke ibu. Biasanya apa sih kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kebersamaan, keharmonisan keluarga bersama bapak dan juga anak-anak? Kita biasa duduk di meja makan, atau kadang-kadang juga sama-sama keluar makan, sama-sama di luar sambil ngobrol. Untuk santai-santainya aja, ketika ada waktu santai kita keluar, ketika nggak ada waktu kita sambil makan, sambil santai, kemudian setelah makan kita ngobrol di meja makan. Makanan kesukaan bapak apa? Bapak hampir semuanya suka. Makanya badannya gede. Masakan itu ya masakan kari sama rendang. Itu yang disukai termasuk anak-anak. Malah tambah sambal teri. Wah, ini sambal teri tradisionalnya ya. Iya, Bapak tradisional. untuk tidak berkecimpung lagi di dunia politik secara nyata lagi karena memang periode di Tanjung Jabung Barat udah habis dan kayaknya nggak berminat lagi ya Pak untuk menjadi nyalon-nyalonin gitu. Tergantung. Enggak, itu tergantung masyarakat aja. Tergantung. Ya kita kan ada jiwa pemimpin. Di mana diperlukan saya bisa tampil. Saat ini juga saya selalu tampil. Misalnya bagaimana memajukan ekonomi Provinsi Jambi ini, selalu saya sarankan dengan Pemda. Sumber-sumber yang harus dibuka, alur jalan kunci-kuncinya harus dibuka agar uang banyak beredar. Maka saya berjuang keras agar ekspor batu bara dari Jambi itu bisa sampai 10.000 atau 20.000 ton per 1.000 atau 1 juta atau sampai 20 juta ton per bulan. Bagaimana caranya itu? Kalau itu dolarnya masuk, apalagi beberapa hari ini rupiah mulai melemah. Kalau US banyak masuk, berarti rupiah menguat. Kita bukan saja membantu masyarakat Jambi, tapi membantu keuangan di Republik ini, neraca berjalan kan. Jadi kalau keuangan kita besar, kalau sampai 20 juta ton batu bara diambil depositnya dari Jambi, hanya melalui sungai Batanghari, saya tidak rekomendir untuk lewat darat, karena itu paling 1 juta ton. Efeknya terlalu besar dampaknya. Tapi saya rekomendir lewat sungai. Pemerintah juga harus belajar seperti di Vietnam deh. Belajar di Vietnam nggak apa-apa. Bagaimana menghidupkan alur sungai ini? Ada spot-spot yang dangkal, itu harus digali. Oke, Mau nggak mau. Ke depan Anda dipanggil lagi. Oh, saya siap. Seorang pemimpin kan siap. Seorang pemimpin itu, jangankan jadi jabatan yang lebih tinggi, bupati dan sebagainya, menjadi ketua RT pun kalau diminta, kita siap. Itu pemimpin. Tidak bisa bilang, oh saya bekas jadi ini, nggak bisa. Kalau masyarakat minta, kita nggak bisa nolak, kita siap aja jadi RT. Paling kita tunjuk, yang muda, bantu saya. Paling itu kan.
Karena Oke. masyarakat percaya di posisi itu, kan kira-kira gitu. Oke, saat ini Pak, kita tahu Ibu dan juga 2 orang anak Anda hampir bisa menyamai bapaknya untuk Iya. masuk di dunia politik. Ini udah diarahin atau gimana sih Pak? Ada petunjuk-petunjuk saya berikan. Nah, mereka juga datang ke daerah, ibu ke daerah, orang tanya, ibu Pak Usman, oh Pak Usman Hermulan. Mereka udah tahu semuanya. Umumnya Provinsi Jambi ini udah kenal dengan nama Usman Hermulan. Dulu saya pernah calon gubernur Provinsi Jambi. Jadi di mana daerah terpencil saya masuk, sampai ke Jangkat, kemana-mana itu saya masuk. Tahu kehidupan masyarakat. Yang saya sedihkan saat ini, kehidupan masyarakat petani karet Jambi. Itu yang saya sedihkan. Bagaimana ini pemerintah harus berbuat? Kan itu aja harapan saya. Berarti termasuk sawit sekarang ini. Oke, berarti walaupun Ibu ataupun juga anak-anak yang maju, tapi di sini ada kepemimpinan Anda yang bisa menunjukkan arah-arah yang tepat untuk perkembangan Insya Allah Jambi. saya akan berikan petunjuk-petunjuk apa nanti yang diperjuangkan di pusat oleh Ibu, masalah pendidikan, masalah kesehatan dan sebagainya. Ibu tinggal sampaikan. Saya kan punya rekan-rekan juga di press room DPR RI itu. Cukup memperkuat nggak Pak nama Anda untuk bisa memajukan? Insya Allah orang banyak mengenal. Ibu datang ke daerah-daerah itu orang mengenal. Ibunya Pak Usman Hermulan, saya kenal Pak Usman Hermulan. Itu alhamdulillah masyarakat kenal saya. Dan sampai saat ini saya terus memperjuangkan bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat. Petani karet, itu sawit. Nah sekarang ekspor supaya lebih banyak, batu bara, supaya pemuda-pemuda di sepanjang Sungai Batanghari ini bisa hidup. Uang beredar lebih banyak di Provinsi Jambi ini. Masyarakat bisa senang ada kegiatan kan gitu. Ibu sebenarnya apa sih Bu yang ingin disuarakan untuk masyarakat Jambi di Senayan? Kita lihat keadaan Jambi ini begitu lambannya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan yang ada di Jambi. Nah, pertama Ibu kepinginnya di Jambi ini pendidikan ini harus kita samakan dengan daerah pendamping kita. Seperti Palembang kan sudah jauh maju. Nggak usah jauh-jauh sampai ke Jakarta. Palembang aja kita jauh ketinggalan. Riau juga demikian. Jadi harapan Ibu, anak-anak kita kan nanti ujiannya juga disamakan dengan pusat. Nah, keinginan Ibu fasilitasnya juga harus disamakan. Dan ketika anak-anak kita mau masuk sekolah, tingkat dasar itu harus siap juga dengan kelas-kelas sesuai dengan pertambahan jumlah anak yang akan masuk sekolah. Jadi itu harus kita perjuangkan. Kemudian juga masalah kesehatan. Nah, kemudian potensi yang ada di Jambi juga kebetulan Ibu basicnya kan pertanian. Nah, kemungkinan di Jambi ini jangan hanya karet dengan sawit aja yang kita kembangkan, tetapi ada tanaman-tanaman lain, komoditi lain yang harus kita angkat kembali. Ini ingin membangun Jambi lagi. Ingin membangun Jambi kembali. Kemudian juga kita kan terkenal dengan buah-buah duku. Kemudian dulu juga ada buah manggis. Nah, kita kembalikan lagi areal-areal yang ada sekarang ini, kita tanam kembali tanaman-tanaman itu supaya menjadi sumber pendapatan masyarakat kembali. Oke, jadi ini memang mengembangkan apa yang ada di Jambi, lokalnya apa, ini yang harus bisa dimotivasi. Waktu kita kecil dulu ada jambu mete. Jambu monyet kata orang Jambi dulu. Nah, itu juga bisa dikembangkan di sini. Kita tahu bahwa biji mete ini kan mahal. Nah, itu juga merupakan potensi untuk daerah Jambi. Kemudian Ibu juga ingin mengangkat makanan daerah khas Jambi. Dulu kita terkenal adanya lempok. Lempok ini kan bahan bakunya selain tepung, beras ketan dengan gula juga dia Duren. Juga ada duren. Nah, durennya lebih banyak. Jadi kita harus ada ikon juga lah untuk makanan Jambi selain tempoyak atau lauk pauk yang lain. Nah, jadi makanan itu perlu kita tumbuhkan lagi untuk generasi penerus. Jangan sampai anak-anak kita yang berada di Jambi tidak kenal lagi makanan khas Jambi. Seperti lompok yang sangat disenangi oleh masyarakat. Kalau Mbak Indah, Mbak, untuk masuk ke dunia politik katanya Bapak memang tidak mengarahkan, tapi mungkin bisa memberikan trik-trik jalur yang tepat. Gimana sih Mbak, apa sih yang pengen dibangun di kota Jambi ini? Kalau saya sih lebih concern ke pendidikan moral ya, karena basic saya juga psikologi kan. Jadi memang program-program saya itu benar-benar satu jurusan sih sama mama kan mau meningkatkan pendidikan. Mungkin itu dari kualitas pendidikan. Cuman saya lebih ke sumber dayanya, jadi kayak meningkatkan potensi anak, kemudian moral anak-anak harus bagaimana,
DPRI harusnya sinkron ya. Ya sinkron. Ya, jangan nanti ada yang mau A, mau B, terus hasilnya nggak ada. Jadi kira-kira jalur perjuangan gitu, apa permasalahan di tingkat kabupaten, kota diselesaikan oleh wakil di kota. Ada persoalan di provinsi, misalnya jalan provinsi menghubungkan antara Tungkal Teluk Nilo dan sampai ke tebing tinggi, itu jalan provinsi. Nanti ada wakil kita, anak saya yang bicara soal jalan itu. Kalau jembatan sudah beres semua sama saya. Waktu saya periode kedua hampir 250 jembatan besi saya bangun di Tungkal. Nah, itu bisa disampaikan dengan wakilnya di DPR provinsi. Nanti kalau ada masalah nasional yang berkaitan dengan pengembangan Jambi, pendidikan dan sebagai pembangunan, bisa disampaikan oleh Ibu di tingkat pusatnya. Dan saya juga punya rekan-rekan kolega saya di tingkat pusat. Berarti figur Anda ini memang harus menguatkan semuanya ya? Iya, saya menguatkan ini. Teknik-teknik perjuangan nih gimana, apa yang harus disampaikan, di mana triknya, di mana itu saya nanti akan berikan. Oke, berarti nanti puncaknya Anda pengennya jadi apa sih Pak? Kalau masih kecil kan kita bilang cita-cita mau jadi apa? Ini puncak Anda pengennya apa lagi Pak? Saya bisa mensejahterakan masyarakat lah, masyarakat Jambi. Gimana caranya? Jangan rakyat Jambi ini kebun karet habis terjual untuk beli beras saja. Bagaimana sawit ini bisa meningkat? Kalau tadi Ibu sampaikan, jangan lihat Sumatera Selatan. Musi Banyuasin aja sudah bisa bikin biosolar. Masa Jambi nggak bisa? Di mana salahnya ini? Harga karet aja selisih antara harga global, harga yang ditetapkan oleh perdagangan yang setiap minggu ditetapkan 16.700 itu, di bawah hanya tinggal 5.000, 6.000. Ini selisihnya 160%. Masa pemerintah nggak bisa menerobos 160% ini? Di mana salahnya? Kualitas, perkebunan, soal pemasaran langsung ke pabrik. Ini selisih harga aja 160%. Mas, itu sudah tahu. Masa itu nggak bisa diperpendek selisih itu? Apa 50%? Harus keras figurnya, harus betul-betul berjuang. Berpengalaman, kemudian koneksi pusat. Alur Sungai Batanghari, misalnya ada pendangkalan spot-spot tertentu, bisa bicara dengan presiden, bisa bicara dengan menteri PU. Ini untuk meningkatkan ekspor, memperbaiki neraca perdagangan Republik ini. Yang dolar hari ini pun anjlok, bagaimana kita memperkuat, perbesar ekspor daripada impor. Itu tugas-tugas nasional. Oke, nah ini terakhir saya pengen tanya ke Ibu Maida dan juga Bang Solihin, harapan untuk Bapak lah, seorang figur Bapak di masa usia tua tapi masih sangat produktif apa? Ibu dulu. Pertama Bapak harus sehat dan juga harus bagaimana menjadi seorang tokoh masyarakat, menjadi ayuman oleh masyarakat. Nah, itu semua bersumber dari bagaimana keharmonisan dan bagaimana dalam kehidupan dan rumah tangga. Nah, itu merupakan acuan bagi masyarakat kita. Nah, dengan sendirinya masyarakat akan mencontoh kehidupan kita, kesederhanaan kita. Kita tidak menunjukkan bahwa kita ini seorang yang hebat, tetapi orang mengakui bahwa pengalaman yang ada ini akan kita curahkan untuk masyarakat. Mbak Ina? Harapan buat Bapak. Harapan saya sih kalau di umur sekarang kan ya, kita kan nggak tahu nasib orang, apakah Bapak bisa jadi pemimpin lagi atau enggak. Cuman intinya saya harap Bapak itu tujuan hidupnya adalah untuk menginspirasi anak-anak muda di Jambi lah. Jadi kayak Jambi itu perlu dibangun gitu. Figur-figur seperti Bapak tuh harus dicontoh. Dan semoga itu bisa menginspirasi anak-anak muda di Jambi sekarang. Berarti masih butuh figur begini ya, milenial Jambi Pak. Kalau Bang Solihin? Kalau harapan saya sih Bapak tetap ya memperjuangkan ini sebenarnya keyakinan, terus juga dari segi ekonomi, juga dari pencapaian pimpinannya, terus kedisiplinannya, karena ini butuh dari masyarakat. Oke, terakhir Pak, untuk menutup episode kisah kali ini Pak, kita tahu Jambi gonjang-ganjing tentang kepala daerah maupun juga wakil rakyat yang tersandung kasus OTT dan lain sebagainya. Amanah yang harus mereka pegang ke depan apa sih Pak untuk menjadi corong bagi masyarakat Jambi untuk bisa membangun Jambi Pak? Iya, tapi kita prihatin ya dengan kondisi kasus beberapa waktu yang lalu yang menimpa Provinsi Jambi, dari Pak Gubernur sampai ke bawahnya, sampai ke DPRD, dan ini harus diselesaikan.
Kalau tidak cepat selesai, ini tidak akan sempurna Jambi. Mereka setengah-setengah bekerja. Ya, siapa yang akan terlibat mereka nggak tahu. Mungkin setelah ini banyak lagi yang ditarik-tarik, kita nggak tahu. Itu polisinya, bidangnya KPK. Ya KPK kan kita tahu nggak bisa ditawar-tawar. Kalau dia bilang udah terlibat, ya terlibat. Nggak bisa ditawar-tawar itu. Jadi harapan saya ini KPK segera bersihkan, ya nggak, supaya Jambi ini bersih, kemudian kita bangun lagi Jambi ini untuk ke depan. Agar masyarakat sejahtera. Kalau nggak nanti habis rakyat ini. Kebun karetnya jual untuk beli beras. Sawit anjlok sekarang. Iya kan? Rupiah pun anjlok. Hari 1-2 hari ini sudah mulai anjlok, sudah 14.200. Dan ini harus didukung oleh daerah untuk meningkatkan ekspor. Jangan perbesar impor. Nggak perlu beli lipstick segala macam Singapura. Beli aja di Jakarta sih. Iya nggak? Perkuat ekspor. Apa yang bisa kita ekspor. Agar rupiah menguat di Republik ini, Jambi juga jelas bantuannya kepada Republik ini dalam masalah devisa. Cadangan devisa. Itu aja harapan saya. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.